Semoga hari ini semua dalam keadaan sehat, dalam sukacita dari Tuhan, dan semangat dari Tuhan. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, melakukan kegiatan kita hari ini, mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 1 ayat 3-5. Kita akan baca bersama-sama. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan orang Kristen bisa digambarkan seperti sebuah perjalanan yang panjang. Nah, dalam perjalanan yang panjang itu seringkali ada rasa lelah, rasa capek, rasa putus asa, bahkan ingin berhenti dari perjalanan itu, ingin rasanya berbalik arah dari perjalanan yang panjang itu. Dan perjalanan ini tidak mudah. Seringkali ada rasa sakit hati ketika kita melakukan perjalanan itu, ada rasa cemas, ada rasa tidak mampu, tidak sanggup ketika melakukan perjalanan yang panjang itu. Seorang hamba Tuhan, pendeta yang cukup terkenal bernama Pete Wilson, dia seorang pendeta di Amerika dan gerejanya cukup besar. Dia mendirikan gereja Crosspoint di tahun 2002. Ada 6 cabang dari gerejanya itu dan ada 7.500 jemaatnya. Pelayanannya sangat luas, pelayanan ke penjara untuk narapidana, penuntasan kemiskinan, bahkan sampai ke luar negeri pelayanannya, mendirikan sekolah di India. Dia sendiri menulis buku bestseller, bukunya terkenal, banyak orang diberkati oleh tulisannya itu. Tetapi suatu hari dia mengundurkan diri dari kependetaannya dan dengan sangat berat hati dia menyampaikan kepada seluruh jemaatnya bahwa mulai saat itu dia akan mengundurkan diri dari kependetaannya. Selama 16 tahun masa pelayanannya, dia akhirnya menyatakan bahwa dia mundur dari kependetaannya. Hal ini sangat mengejutkan sebab secara manusia, secara dunia ini, Pete sudah lulus, sudah berhasil dalam pelayanannya. Jemaatnya sangat besar, kurang apa lagi. Tetapi alasan dia mengundurkan diri, rupanya dia merasa kosong, merasa hampa. Begitu padatnya pelayanannya, begitu padatnya jadwal pelayanannya, sehingga membuat dia kehilangan waktu pribadinya dengan Tuhan. Dan dia berkata dia kosong. Dia mengalami kekosongan dan dia mundur. Pete sangat tertekan. Saudara, kisah ini bukan satu-satunya yang terjadi. Banyak kisah seperti ini yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya, di dalam pelayanan kita. Ada yang mundur dari pelayanan. Ada beberapa orang lainnya juga yang memutuskan untuk mengakhiri semuanya dengan cara bunuh diri, meninggalkan iman kepada Tuhan. Jika kita mengamati, semuanya ini mungkin disebabkan oleh kehilangan pengharapan, oleh hilangnya pengharapan seseorang. Mereka merasa bahwa kesulitan hidup yang harus mereka tanggung untuk mentaati Tuhan terlalu besar. Sehingga mereka memilih jalan pintas
yang mereka rasa itu lebih mudah. Nah, di dalam 1 Petrus 1 ayat 3-5 ini, Petrus menguatkan hati jemaat yang tersebar di Asia Kecil waktu itu, yang sekarang adalah daerah Turki. Jemaat ini sedang mengalami penganiayaan iman mereka. Pada waktu itu orang-orang Kristen sangat dimusuhi oleh pemerintah Roma. Mereka bahkan menanggung akibat. Mereka kehilangan pekerjaan mereka, mereka kehilangan harta mereka, kesehatan mereka, penghidupan mereka setiap hari, bahkan nyawa mereka terancam. Nah, pengalaman tersebut sangat memukul iman jemaat di Asia Kecil pada waktu itu dan hampir-hampir membuat mereka putus asa. Rasul Paulus menguatkan hati jemaat saat itu. Saudara, Kaisar Nero terkenal dengan kekejamannya, kebengisannya. Di tahun 64, kota Roma dibakar. Dan yang dikambing hitamkan adalah orang-orang percaya pada waktu itu. Orang-orang percaya dituduh melakukan hal itu. Begitu kejamnya fitnah yang dilakukan oleh Kaisar Nero, bahkan kekejamannya itu sampai-sampai tubuh orang percaya, mereka ditombak, mereka dijadikan obor. Orang-orang percaya dijadikan tontonan umpan binatang buas. Begitu kejamnya. Dan situasi ini membuat orang-orang percaya ingin menyerah. Membuat orang-orang percaya tidak kuat menghadapi semuanya ini. Nah, di tengah situasi seperti itu, Petrus mengingatkan kepada mereka tentang pengharapan. Di balik semua kesulitan ini, ada pengharapan. Apa yang mereka alami di dunia ini, apa yang mereka alami di dunia ini, bagaimana mereka mempertahankan iman mereka. Di balik penderitaan mereka semuanya itu, ada pengharapan yang Tuhan sediakan. Sesuatu yang besar di surga, yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu. Dan sukacita yang didapat setelah mereka menerimanya kelak membuat semua penderitaan yang dialami itu akan hilang seketika. Di Wahyu 21 ayat 4 dikatakan, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis dan duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Jangan menyerah, masih ada harapan. Saudara, walaupun kita orang-orang percaya saat ini tidak mengalami penderitaan atau penganiayaan seperti yang dialami oleh jemaat di Asia Kecil, tetapi kita juga mengalami kesulitan di dalam kehidupan kita setiap hari, di dalam pelayanan kita. Mungkin saudara sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sudah bekerja maksimal puluhan tahun, mengembangkan jemaat, melayani jemaat, siang jadi malam, malam jadi siang, jungkir balik melakukan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan jemaat. Tetapi apa yang saudara terima? Saudara bisa menerima caci maki atas apa yang saudara lakukan. Saudara tidak mendapat penghargaan dari apa yang saudara lakukan. Mungkin saudara telah berjuang sebagai gembala, memperjuangkan semua yang terbaik bagi jemaat. Tapi apa yang saudara dapat tidak sesuai dengan apa yang saudara harapkan. Mungkin saudara sebagai jemaat kecewa dengan gembala saudara. Saudara merasa tersakiti atas apa yang dilakukan oleh gembala saudara atau jemaat atau pengurus jemaat. Saudara, itu bagian dari duka cita, kesedihan yang bisa kita alami ketika kita melakukan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan. Menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan dalam pelayanan kita hari demi hari, itulah bukanlah hal yang mudah. Melakukan rutinitas, jadwal kita setiap hari, itu juga bukan hal yang mudah. Itu adalah perjuangan yang kita lakukan. Sebagai mahasiswa, saudara berjuang untuk menyelesaikan tugas-tugas kuliah saudara yang menumpuk, yang tidak pernah ada habisnya. Itu adalah perjuangan yang saudara lakukan.
mungkin di tempat pelayanan, apa yang saudara harapkan tidak sesuai dengan apa yang terjadi kenyataan di pelayanan itu. Jadi saudara mungkin telah menghabiskan uang saudara, ada banyak kerugian, saudara telah menghabiskan tenaga saudara, waktu saudara, perasaan saudara, ada banyak yang telah dihabiskan untuk melakukan sesuatu yang baik bagi pekerjaan Tuhan. Tidak jarang akhirnya banyak yang kecewa, akhirnya banyak yang mengundurkan diri, banyak yang beralih melakukan sesuatu yang lain secara dunia ini. Saudara, itu adalah kesulitan yang mungkin kita alami di dalam pelayanan kita, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, untuk kita menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan di dalam pelayanan kita, di dalam hidup kita sehari-hari. Itu tidak mudah. Tetapi jika dibandingkan dengan apa yang kita alami di dunia ini, dengan apa yang akan kita terima di surga, sesungguhnya semuanya itu tidak ada artinya. Masih ada pengharapan. Saudara sekarang yang merasa tertekan, saudara sekarang yang merasa menderita, saudara sekarang yang merasa sulit dengan pelayanan saudara, sulit dengan studi saudara, masih ada pengharapan. Itu semua tidak sebanding dengan apa yang akan saudara terima di surga. Nah, orang-orang percaya jangan kehilangan pengharapan. Mari kita menjalani panggilan Tuhan dan menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan dengan taat dan setia. Seberat apapun kesulitan yang kita harus alami, ingatlah Tuhan menjanjikan hal yang lebih indah. Tuhan menjanjikan sukacita yang abadi di surga bersama Kristus. Jadi, masih ada harapan. Jangan kita kecewa, jangan kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Apalah artinya kehilangan sesuatu yang fana di dunia ini, jika kita dijanjikan sesuatu yang indah yang kekal di surga sana. Hal inilah yang akan memampukan kita untuk menjalani hidup kita, menjalani hari-hari kita, menjalani pelayanan kita dengan penuh kesetiaan dan ketaatan sampai pada akhirnya. Masih ada harapan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.